Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini meskipun tidak dilaksanakan secara tatap muka dan diganti dengan perkuliahan secara online. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing Bapak Dr. Zainal Azwar Magister Agama, kawan-kawan, rekan-rekan seperjuangan di lokal HK2 ini. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan hasil makalah saya yang berjudul Hakikah dan Majaz. Ulama usul fikih membagi suatu lafaz itu apabila ditinjau dari segi penggunaan atau pemakaiannya menjadi dua macam, yaitu hakikah dan majaz. Yang dimaksud dengan hakikah itu adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menurut asalnya untuk maksud tertentu. Sedangkan majaz itu adalah penggunaan suatu kata untuk sasaran atau pengertian yang lain. Jadi antara majaz dengan hakikat ini adalah dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk ke dalam salah satu di antaranya. Contoh dari hakikah dan majaz ini yang sederhana untuk dipahami adalah kata kursi. Menurut hakikatnya, kata kursi ini digunakan untuk tempat tertentu yang memiliki sandaran dan kaki. Namun, menurut majaznya, kata kursi ini sering juga digunakan untuk pengertian kekuasaan. Jadi, secara hakikat, kata kursi ini adalah tempat yang memiliki sandaran dan kaki, namun secara majaz, kata kursi ini dapat diartikan dengan kekuasaan. Dari segi ketetapannya sebagai hakikah, para ulama membagi hakikah itu kepada beberapa bentuk. Ada 4. Yang pertama yaitu hakikah lughawiyah, yaitu lafaz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa. Contohnya adalah kata sholat. Maka sesungguhnya hakikahnya secara bahasa sholat itu adalah doa. Maka makna doa ini adalah menurut perkataan dari ahli bahasa lughawiyah tadi. Kemudian yang kedua hakikah syar'iyah, yaitu yang ditetapkan oleh syari atau pembuat hukum, di mana lafaz yang digunakan untuk makna yang ditentukan itu dibuat oleh pembuat hukum. Umpamanya lafaz sholat, perbuatan tertentu yang terdiri dari perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Jadi kalau lughawiyah sholat tadi doa, kalau di syar'iyah sholat itu adalah perbuatan yang dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Hakikah yang ketiga adalah hakikah urfiyah khassah, yaitu hakikah yang ditetapkan oleh kebiasaan suatu lingkungan tertentu. Kemudian hakikah yang keempat adalah hakikah urfiyah ammah, yaitu lafaz yang digunakan dalam makna menurut yang berlaku dalam kebiasaan umum. Contohnya adalah kata dabbah. Pada mulanya kata ini digunakan untuk makhluk yang berjalan di bumi, yaitu termasuk di sini yaitu manusia dan hewan. Namun ahli bahasa menyatakan bahwa dabbah ini digunakan untuk hewan yang berkaki 4. Itulah macam-macam dari hakikah beserta dengan contoh-contohnya. Macam-macam majaz, yaitu ada 4 juga sama dengan hakikah tadi. Yang pertama adalah majaz lughawi, yaitu menggunakan majaz bukan untuk arti yang sesungguhnya. Contohnya di sini adalah kata asad yang artinya adalah singa.
Kalau secara hakikatnya singa ini adalah hewan atau binatang pemberani, namun secara majas kata asad ini seringkali digunakan untuk laki-laki yang pemberani. Kemudian yang kedua adalah majas syar'i, yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena ada qarinah syar'iyah. Contohnya adalah kata sholat yang arti aslinya adalah doa, kemudian digunakan dalam makna lain yaitu sebagai suatu ibadah tertentu. Kemudian yang ketiga adalah majas urfi khas, yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya tuntutan kebiasaan yang tertentu. Contohnya penggunaan kata al-hal yang artinya berubah digunakan untuk menentukan keadaan seseorang yang baik ataupun yang buruk. Adapun majas yang keempat adalah majas urfi am, yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena ada kecocokan dan tuntutan kebiasaan umum atau menyeluruh. Contohnya penggunaan kata dabbah yang artinya hewan juga digunakan untuk arti orang yang bodoh. Adapun cara untuk mengetahui lafaz hakikah adalah dengan secara simai, yaitu dengan melalui metode pendengaran terhadap apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang dalam berbahasa, atau sederhananya yang acok-acok tedanga. Sedangkan untuk mengetahui lafaz majas itu adalah melalui usaha mengikuti kebiasaan orang Arab dalam penggunaan isti'arah atau peminjaman kata. Pada dasarnya, dalam setiap menggunakan lafaz harus dalam bentuk hakikahnya dan tidak boleh beralih kepada bentuk yang lain kecuali ada qarinahnya. Namun dalam beberapa hal tidak digunakan bentuk hakikahnya, yaitu ada dalam keadaan 5 hal. Yang pertama adalah adanya petunjuk penggunaan secara urf atau kebiasaan dalam penggunaan lafaz. Yang kedua adalah adanya petunjuk lafaz. Yang ketiga, adanya petunjuk berupa aturan dalam pengungkapan suatu ucapan. Yang keempat, adanya petunjuk dari sifat pembicara. Dan yang kelima, adanya petunjuk tentang tempat atau sasaran pembicaraan. Demikianlah hasil dari makalah yang dapat saya sampaikan secara ringkas melalui video ini. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, kawan-kawan dapat membaca secara lengkap di makalah yang telah saya buat sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.